Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra dengan NIM S1 S12039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul mengenai pengenalan MATLAB. Jadi, langsung saja. MATLAB merupakan sebuah singkatan dari Matrix Laboratorio yang pertama kali dikenalkan oleh University of New Mexico dan University of Stanford pada tahun 1970. Software ini awalnya digunakan untuk keperluan analisis numerik, aljabar linear, dan teori tentang matriks. Saat ini, kemampuan dan fitur yang dimiliki MATLAB sudah sangat lengkap dan kompleks. Beberapa manfaat yang bisa kita dapat dengan menggunakan MATLAB antara lain yaitu perhitungan matematika, komputasi numerik, simulasi dan pemodelan, visualisasi dan analisis data, pembuatan grafik untuk keperluan sains dan teknik, pengembangan aplikasi misalnya dengan memanfaatkan GUI. Dokumentasi MATLAB. Untuk memperoleh bantuan saat menggunakan MATLAB, kita bisa mengakses menu help dari MATLAB menu. Adapun ini adalah tampilan ketika kita pertama kali menjalankan MATLAB. Seperti inilah tampilannya. Untuk versi yang saya gunakan, tampilannya seperti ini. Ini adalah kode editornya, di sini adalah command window-nya, di sini adalah folder yang tersedia. Oke. Nah, saatnya kita mulai menjalankan MATLAB. Nah, pada desktop MATLAB, seperti yang telah kita singgung di atas, di antara jendela yang ada pada desktop MATLAB adalah command window. Di jendela inilah segala macam aktivitas berkaitan dengan perintah maupun eksekusi program berada. Perintah atau eksekusi program dapat dilakukan setelah prompt atau tanda. Sebagai contoh, misalnya, kita beri contoh misalnya A sama dengan 5, terus B-nya sama dengan 3, terus untuk C-nya itu adalah hasil dari pertambahan antara A ditambah B, maka kita akan menampilkan hasilnya. Hasilnya adalah 8, yaitu 5 tambah 3. Nah, berikut. Jadi, MATLAB ini dapat kita pandang sebagai sebuah kalkulator hitungan canggih. Misalnya, untuk menghapusnya kita dapat menggunakan CLC. Terus, misalnya A itu adalah 8 dikali dengan 88.000. Jadi kita akan tampilkan hasil dari A adalah 70.400. Nah, untuk PWD, pada PWD ini akan menampilkan kita sekarang sedang berada di direktori mana. Nah, untuk saat ini kita berada di direktori program files MATLAB R2021A Win64. Nah, di MATLAB juga itu case-nya sangat sensitif. Oleh karena itu, misalnya saya hapus dulu. Misalnya tadi di sini A sama dengan 78. Dan yang saya ingin tampilkan adalah A dengan huruf besar, maka hasilnya tidak akan bisa atau error karena MATLAB ini salah satu tools dengan case yang sensitif.
Nah, dalam mengeksekusi sebuah operasi matematika, MATLAB itu mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. MATLAB memprioritaskan operasi yang berada di dalam kurung, lalu operasi yang melibatkan operator kali dan bagi bekerja dari kiri ke kanan. Operasi aritmatika yang melibatkan operator tambah dan kurang juga bekerja dari kiri dan kanan. Artinya apa? Pada MATLAB ini, walaupun kita tahu seperti bahwa dalam matematika itu yang harus dikerjakan dahulu itu yang pertama adalah yang di dalam kurung, setelah itu perkalian dan pembagian didahulukan, lalu setelah itu penjumlahan dan pengurangan. Tetapi pada MATLAB selain dalam kurung, MATLAB akan mengeksekusi yang berada di sebelah kiri. Jadi dia mengeksekusinya dari kiri ke kanan, entah itu tambah dulu baru kali maupun kali dulu baru tambah. Oleh karena itu saat mengerjakan MATLAB, alangkah bagusnya untuk operasi kali dibawa ke tanda ke dalam kurung atau tidak ditaruh di bagian paling kiri. Seperti contoh, misalnya A sama dengan misalnya 8 tambah 3, tapi ya, kita ubah saja kali 8 kali 3 2 tambah 1. Hasilnya itu adalah terlalu banyak, kita buat saja 2 kali 3 itu adalah 6, dan 6 kali 3 itu adalah 18. Sorry. Itu adalah 42, jadi 3 tambah 4 adalah 7, dan 2 kali 3 adalah 6, jadi 6 dikali 7 adalah 42. Langsung saja saya hapus. Nah, pada MATLAB ini juga variabelnya itu tidak boleh diawali dengan angka, misalnya 2ABC, 45Y, dan lalu variabelnya juga itu merupakan kombinasi antara angka dan huruf. Jadi bisa kita masukkan angka, tapi tidak boleh mengawalinya dengan angka. Dia harus didahului oleh huruf. Nah, variabel juga tidak boleh menggunakan karakter khusus MATLAB, misalnya persen atau modulus, terus kurang, tambah, sama dengan, karena akan membuat penafsiran yang berbeda terhadap MATLAB. Lalu hindari memberikan nama variabel dengan nama-nama khusus, misalnya seperti pi. Karena jika kita memberi nama pi, jangan sampai yang akan dibaca MATLAB ini adalah sesuatu yang bernilai 22/7 atau 3,14. Format penulisan angka, misalnya saat kita menggunakan format short, itu dia akan menggunakan 4 angka di belakang koma,
Lalu jika kita menggunakan format long, dia itu akan menampilkan semua angka di belakang koma. Lalu beberapa perintah MATLAB untuk membulatkan angka antara lain cell. Nah, cell ini adalah sebuah perintah untuk membulatkan angka ke bilangan integer di atasnya, arah tak terhingga. Nah, cell ini untuk kita membulatkan angka ke atas. Misalnya angkanya adalah, misalnya kita diberikan contoh 3,4, maka 3,4 akan, jika kita menggunakan cell maka hasilnya akan berubah menjadi 4. Misalnya A sama dengan 4. Sorry. Misalnya A adalah 3,4 terus cell A. Nah, jawabannya adalah 4 karena dia akan dibulatkan ke atas. Namun berbeda halnya dengan floor. Floor itu berasal dari bahasa Inggris, artinya lantai. Nah, lantai kan ada di bawah. Jadi perintah untuk membulatkan angka itu yang ke bawahnya 3, misalnya A sama dengan 3,4, lalu floor A sini adalah 3 karena dia akan membulatkannya ke bawah. Sementara untuk fix itu membulatkan angka ke atas atau ke bawah yang paling dekat dengan 0. Misalnya jika A di sini adalah 3,7, nah 3,7 ini kan mendekati dengan 4,0 atau mendekati dengan 0, maka dia akan membulatkannya ke 4. Langsung saja. Yang ketiga, dan round itu akan membulatkan angka ke bilangan integer ke arah yang lebih dekat, yaitu pembulatannya ke yang lebih dekat. Nah, perintah tambahannya itu misalnya C seperti yang saya telah contohkan tadi untuk menghapus layar di command window, delete untuk menghapus buku, dan sebagainya. Nah, berikut juga ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan di MATLAB, misalnya absolute untuk menyatakan harga mutlak, terus SQRT eksponen menyatakan harga eksponensial. Misalnya untuk ini, untuk menyatakan pangkat 2, misalnya kita berikan contoh A sama dengan 100. Nah, hasil hasil yang apabila dikalikan menghasilkan hasil perpangkatan 2 dari yang akan menghasilkan 100 itu adalah 10. Jadi jika kita gunakannya SQRT A, hasilnya adalah 10. Nah, ini konstanta khusus yaitu Pi nilainya 3,14, itu adalah nilai imajiner. J itu sama juga dengan I adalah nilai imajiner. F adalah ketelitian relative floating point. Nah, matriks. Nah, matriks itu adalah susunan angka-angka yang membentuk baris dan kolom hingga terbentuknya menjadi 2 dimensi. Misalnya, saya bercontoh, saya akan buat misalnya A sama dengan 2, 4, lalu kita akhiri dengan ini, lalu kita tambahkan lagi angka, lalu kita akhiri lagi dengan ini, serta lalu kita, nah hasilnya akan membentuk seperti ini, 2, 3, 4, 4, 5, 6, dan 6, 7, 8. Jadi dengan menggunakan MATLAB ini
pekerjaan kita itu entah untuk mengerjakan matriks, aritmetika,